Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adwi Mulyana Hadi SHMH, dosen tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung, sebagai dosen pengampu mata kuliah kriminologi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah kriminologi sebagai bagian dari pemenuhan syarat PDD UKT-PT Serdos tahun 2026. Mata kuliah kriminologi dilaksanakan dalam satu semester dengan jumlah 14 kali pertemuan selama kurun waktu 6 bulan. Dalam proses pembelajaran ini, mahasiswa diarahkan untuk memahami ruang lingkup ilmu kriminologi, perkembangan teori-teori kriminologi, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kejahatan, berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat, serta strategi pencegahan dan pengendalian kejahatan melalui pendekatan hukum, sosial, dan kebijakan. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan menerapkan perkuliahan menggunakan pendekatan outcome-based education dan student-centered learning. Saya akan memfasilitasi pembelajaran melalui diskusi, problem-based learning, dan case-based learning. Metode yang aktif dan partisipatif melalui penyampaian materi diskusi interaktif, kajian studi kasus, presentasi mahasiswa, pemberian tugas, serta evaluasi pembelajaran sebagai cara untuk pencapaian kompetensi mata kuliah kriminologi. Metode tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, menganalisis fenomena kriminalitas, serta mengaplikasikan konsep-konsep kriminologi dalam memahami berbagai permasalahan kejahatan di masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat tergambar proses pembelajaran yang menerapkan prinsip pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta mendukung tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali mengikuti perkuliahan dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, karena ini masih di pertemuan awal, perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adwi Mulyana Hadi SHMH, selaku dosen tetap di Sekolah Tinggi Hukum Bandung sebagai pengampu mata kuliah kriminologi yang akan kita laksanakan kelasnya di hari ini. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mempelajari salah satu materi penting di dalam kriminologi yang akan memperkaya cara berpikir kita dalam memahami mengapa kejahatan terjadi serta bagaimana masyarakat dan negara merespon fenomena tersebut. Harapan saya perkuliahan hari ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan juga argumentatif sebagai calon sarjana hukum. Sebelum mulai pembelajaran, saya berharap seluruh mahasiswa, rekan-rekan sekalian dapat mengikuti perkuliahan secara aktif dan juga menjaga etika akademik serta berpartisipasi ya dalam setiap proses diskusi ataupun nanti tanya jawabnya. Ya, sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak terlebih dahulu nih untuk mahasiswa berpikir sejenak. Mengapa angka kejahatan di suatu daerah bisa meningkat, sementara di daerah lain justru menurun? Apakah setiap orang yang melakukan kejahatan memang sejak awal memiliki sifat jahat? Nah, itu perlu dicari tahu ya. Apakah kemiskinan selalu menjadi penyebab utama seseorang melakukan tindak pidana? Atau justru terdapat faktor-faktor yang lebih kompleks seperti mungkin lingkungan, keluarga, pendidikan, perkembangan teknologi mungkin, atau budaya, hingga atau mungkin kebijakan hukum itu sendiri. Nah, itu diantaranya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang menjadi refleksi kita di awal perkuliahan yang menjadi ruang kajian dalam ilmu kriminologi. Berbeda dengan hukum pidana yang mungkin sudah mahasiswa ambil begitu ya, yang sudah mahasiswa ambil di sebelumnya begitu ya, di mata kuliah sebelumnya, yang berfokus pada perbuatan pidana dan sanksinya. Kriminologi ini mempelajari penyebab terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku, korban, serta upaya pencegahannya secara ilmiah. Oleh karena itu, memahami kriminologi akan membantu kita melihat persoalan hukum secara lebih komprehensif lagi. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan perkuliahan hari ini
Siswa dan mahasiswa-mahasiswa ini nantinya akan menjadi calon-calon sarjana hukum. Setelah itu akan menjadi calon praktisi maupun akademisi hukum, begitu ya. Artinya saudara tidak cukup hanya memahami bunyi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang kalian sudah pelajari, tapi saudara juga harus mampu memahami realitas sosial yang melatar belakangi lahirnya suatu tindak pidana atau yang terjadi di sekitar kita atau terjadi di sekeliling kehidupan saudara-saudara sekalian. Seorang hakim sebagai salah satu penegak hukum memerlukan perspektif kriminologi ketika mempertimbangkan putusan. Jaksa penuntut umum memerlukan juga strategi dalam penuntutan. Lalu advokat memerlukannya ketika memahami latar belakang klien. Demikian pula penyidik membuat kebijakan dan juga akademisi hukum. Ya, secara khusus mungkin penyidik lebih luas karena yang memformulasi, yang menentukan ada atau tidak ada tindak pidana ada di penyidik, begitu ya. Dengan demikian, mata kuliah kriminologi yang kita laksanakan hari ini menjadi salah satu fondasi penting agar lulusan hukum mampu memberikan solusi hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan juga rehabilitatif. Media pembelajaran yang kita gunakan dalam mata kuliah ini diantaranya meliputi kita menggunakan PowerPoint, begitu ya, sebagai media visual yang sudah saya terapkan juga di depan. Selanjutnya nanti akan ada mungkin video-video singkat mengenai fenomena-fenomena kejahatan, dan itu juga nanti akan digunakan sebagai tugas-tugas kelompok, begitu ya, serta berita aktual sebagai bahan analisis agar kita bisa betul-betul mendapatkan kondisi kejahatan atau perkembangan kejahatan yang memang real time, begitu ya. Jadi nanti mahasiswa perlu mencari berita-berita aktual sebagai bahan analisa dalam pelaksanaan tugas di mata kuliah ini. Selain itu juga kita nanti akan mencari data empiris, ya, data-data empiris dari lembaga pemasyarakatan, di mana di sana para narapidana kita bisa dalami apa yang melatar belakangi mereka melakukan kejahatan. Lalu kita jadikan sebagai bahan analisis untuk perkembangan ilmu pengetahuan kriminologi secara khusus. Selain itu, mahasiswa juga didorong mencari referensi tambahan melalui jurnal-jurnal ilmiah, begitu ya, buku ataupun teks-teks tentang perkembangan kejahatan kali ini, maupun regulasi-regulasi yang relevan agar pembelajaran menjadi lebih komprehensif lagi. Oke, kita masuk ke pertemuan pertama mata kuliah kriminologi ini ya. Terlebih dahulu kita akan membahas deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa ini bisa mempelajari istilah, pengertian, ruang lingkup, kajian bagian-bagian fondasi keilmuan, kriminologi, serta hubungannya dengan ilmu lainnya ya, khususnya dengan hukum pidana dan viktimologi. Di dalamnya ada kejahatan, ada etiologi kriminal, ada reaksi masyarakat, dan penologi yang kita akan pelajari. Selanjutnya, model pembelajaran yang kita gunakan, perkuliahan menggunakan student center learning. Jadi ini mengarah betul-betul ke mahasiswa untuk bisa berperan aktif dalam kegiatan perkuliahan ya. Mahasiswa tidak hanya mendengarkan saja nih penjelasan dosen, tetapi juga harus aktif membangun pengetahuan melalui diskusi, analisis kasus, tanya jawab, serta refleksi. Nanti ada tatap muka dan juga ada yang secara online, begitu ya. Dan nanti di dalamnya ini juga menjadi bagian untuk learning management system ya. Materi nanti kalian nggak perlu lagi saya silakan cek saja langsung melalui LMS-nya, begitu ya. Tugas dan juga diskusi lanjutan yang mungkin tidak bisa kita laksanakan di dalam kelas, itu bisa dilaksanakan nanti secara mandiri oleh mahasiswa di luar jam tatap muka, begitu ya, melalui LMS ini. CPL Prodi berikutnya ya, yang dibebankan pada mata kuliah ini sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan. Lalu ada juga capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang pertama, CPMK-nya ini adalah menjelaskan tujuan umum kriminologi, pengertiannya sebagai sains empirik, hubungannya dengan ilmu lain, hukum pidana dan viktimologi, konsep kejahatan, penjahat, reaksi masyarakat, etiologi kriminal, dan penologi. Yang kedua, menjelaskan dasar konsep, teori, metode, dan pendekatan filosofikal dalam penetapan kriminalisasi dan penalisasi dalam politik kriminal. Selanjutnya, menjelaskan prinsip-prinsip kriminologi, memahami konsep, metode, filsafat kemanusiaan, dan teori-teori kriminologi.
Selanjutnya capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang kelima ini adalah merumuskan makna dan hakikat kejahatan, unsur-unsur dari klasifikasi kejahatan, serta subjek dan objek kejahatan, menjelaskan perlunya konsep dan teori kejahatan dan kenakalan remaja dalam kriminologi, merumuskan politik kriminal sebagai reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat, lalu menggunakan metode penelitian kriminologi dalam meneliti permasalahan kejahatan, dan menjelaskan juga nih perkembangan dalam hukum pidana, ya, perkembangan kejahatan di dalam undang-undang yang baru, ya, di dalam KUHP yang baru, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Topik pembahasannya ini cukup banyak begitu ya. Ada berbicara dari mulai istilah pengertian ruang lingkup kriminologi begitu ya, kejahatan dan penjahat begitu, dan kenakalan remaja, subjek objeknya, reaksi dan tanggapannya terhadap kejahatan dan penjahat itu ya, dan selanjutnya menanggulangi kejahatan, efektivitas sistem peradilan pidana dan pemidanaan begitu. Yang selanjutnya adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan. Ya, ini yang mungkin ditunggu-tunggu begitu ya, Pak. Bagaimana bobot penilaiannya nanti begitu ya. Nah, kita memiliki evaluasi pembelajaran yang saya sampaikan di awal perkuliahan agar mahasiswa nanti bisa ada panduan begitu, ada guidance begitu ya. Penilaian pada mata kuliah ini tidak hanya didasarkan pada hasil akhir begitu ya, tetapi juga dilihat dari proses pembelajaran selama perkuliahan begitu. 40% bobot nilainya ini diambil dari keaktifan dan pembelajaran begitu ya. Di dalamnya mahasiswa mampu menganalisis pemenuhan tugas-tugas tuh yang disampaikan di dalam kelas, presentasi tugasnya mungkin nanti gitu ya. Dan juga ada ujian tengah semester, bobot nilainya 30% ya. Selanjutnya ada ujian akhir semester, ini sebagai evaluasi capaian akhir pada mata kuliah ini di semester yang diambil ya. Referensi materi dari buku-buku, ada buku Profesor Romli, ada buku Pak Widiada Gunakaya, ada buku Prof Mulyatno, ada juga W.A. Bongkar dan seterusnya ya. Dan juga ada bahan pendukung yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Di antara jurnal ilmiah begitu ya, dan perangkat-perangkat mungkin teknologi lainnya yang mendukung kajian kriminologi terkini, supaya kita update begitu ya, supaya mahasiswa juga tahu betul-betul kejahatan-kejahatan atau model-model kejahatan yang baru begitu ya. Selanjutnya ini digunakan untuk memperkaya diskusi dan analisis kasus ya. Baik, sebelum saya masuk ke dalam materi di pertemuan hari ini, saya terlebih dahulu ini mau cek dulu ya untuk kehadirannya. Oke ya, berarti untuk kehadiran sudah hadir semua ya, sudah mengisi absen semua ya. Baik, saya akan masuk kepada materi pertama pada mata kuliah ini ya. Sebentar. Ya. Pertemuan hari ini begitu ya, kita akan membahas capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama atau CPMK 1 ya. Ini bisa kalian ketahui mahasiswa diharapkan untuk mampu menjelaskan tujuan umum dari kriminologi, pengertian kriminologi, hubungannya dengan ilmu-ilmu lain, dengan hukum pidana, hubungannya dengan viktimologi, konsep atau pengertian dan ruang lingkup kejahatan, penjahat, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat, dan juga faktor etiologi kriminal dan penologi. Kita masuk ke pengertian yang pertama ya. Mungkin teman-teman bisa baca ya, di depan itu ada istilah kriminologi. Saya coba terangkan di sini. Kriminologi. Kalau kita perhatikan, ini berasal dari dua kata begitu ya. Kraimen dan logos begitu ya. Kraimen dan logi begitu ya. Akar kata pertama kraimen, atau mungkin sering didengar di lingkungan masyarakat kriminal begitu ya, kriminal. Nah, ini diambil dari kata kraimen, atau artinya adalah, ada yang tahu? Kejahatan. Yang kedua adalah logi, diambil dari kata Yunani begitu ya, yaitu dari kata logos begitu ya, kata logos.
Maka logi ini berarti apa? Ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita berbicara kriminologi, yang pertama itu adalah Kramen asal katanya, yang kedua ini adalah logos ya. Kramen itu adalah kejahatan dan logos itu adalah ilmu pengetahuan. Maka kriminologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, betul ya. Dan kita perlu juga mengetahui begitu ya, nanti selain materi di dalam kelas juga harus dikembangkan dengan pembelajaran yang ditindaklanjuti masing-masing ya. Jadi mungkin pertemuan di dalam perkuliahan itu pembahasannya sangat terbatas. Selanjutnya pengertian kriminologi begitu ya, adalah keseluruhan pengetahuan tentang perbuatan dan sifat dari para penjahat gitu ya di lingkungan mereka, dan atau serta cara masyarakat dan juga terhadap lembaga bereaksi terhadap mereka. Yang pastinya lembaganya adalah lembaga-lembaga yang memang legal begitu ya. Kriminologi ini mencakup semua perbuatan yang disebut sebagai kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap perbuatan tersebut, termasuk aspek hukum dan sosial. Ya, tujuan kriminologi ini memiliki tujuan praktis yang mendukung penegakan hukum, pencegahan kejahatan dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh ya. Manfaat kita mempelajari kriminologi begitu ya, kita dapat memahami penyimpangan terhadap norma ya, terhadap norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan mempelajari kriminologi kita dapat mengidentifikasi nih akar penyebab perilaku menyimpang serta merancang respon yang tepat dan proporsional. Pemahaman mendalam atas penyimpangan norma memungkinkan aparat hukum, akademisi dan masyarakat untuk bersikap lebih objektif dan berbasis bukti dalam menilai suatu tindakan kriminal. Maka kita bisa pahami kriminologi ini adalah penyimpangan sosial, begitu ya. Ada reaksi sosial yaitu mencakup respon ya, respon formal, informal dan juga non formal yang muncul sebagai tanggapan atas perilaku menyimpang di lingkungan sosial. Jadi kita bisa pahami bahwa kejahatan ini adalah perilaku yang menyimpang atau perilaku yang menyimpang dari sosial pada umumnya. Jadi kita bisa kategorikan di sini. Bisa dipahami ya. Jadi kriminologi ini adalah, kalau sosial itu dalam makna positif, ini penyimpangannya nih, penyimpangan sosial. Yang selanjutnya akan timbul yaitu reaksi masyarakat. Bagaimana hubungan kriminologi dengan ilmu lain, gitu ya? Kriminologi memiliki hubungan dengan hukum pidana dan juga dengan viktimologi. Viktimologi ini berfokus pada korban, kejahatan dampak yang dialami, hak-hak korban serta hubungan antara korban dengan pelaku. Kita lanjutkan pengertian dan konsep kejahatan begitu ya. Saya ambil satu makna dari W.A. Bonger, mendefinisikan kejahatan sebagai suatu perbuatan yang antisosial. Yang tadi sudah kita pelajari atau saya sudah sampaikan di dalam papan tulis ya. Kejahatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara, berupa pemberian derita atau penghukuman begitu ya. Maka kalau kita perhatikan kejahatan ini perbuatan antisosial ditambah dengan tantangan atau reaksi dari negara yang berupa sanksi pidana. Masih ada pendapat-pendapat lain dari Gameler, Susilo begitu ya. Saya lanjutkan. Ada beberapa tipe kejahatan yang perlu diketahui. Ada casual offender, perilaku yang melakukan kejahatan secara tidak sengaja atau karena situasi tertentu, bukan karena niat jahat. Ya, tidak memakai helm saat berkendara motor begitu ya. Itu bagian dari tipe kejahatan di casual offender. Selanjutnya occasional kriminal, pelaku yang sesekali melakukan kejahatan karena kesempatan, bukan karena kebiasaan. Ada di episode kriminal. Selanjutnya the habitual kriminal. Ya, ada the professional kriminal, ada organized kriminal. Ada juga mentally abnormal kriminal, non malicious kriminal dan white collar kriminal. Nah, ini mungkin yang cukup banyak terjadi nih. Ya, cukup banyak penegak hukum yang sedang mengurusi gitu ya tindak pidana dari white collar criminal atau kejahatan kerah putih begitu ya. Ini
bagi mereka-mereka yang mungkin memiliki jabatan atau kekuasaan begitu ya, atau kewenangan begitu ya, pelaku dari kalangan profesional ya, the white collar criminal atau WCC atau kejahatan kerah putih ini, mereka yang profesional, memiliki jabatan dan melakukan kejahatan ini dengan jabatannya. Contohnya apa? Coba ada yang tahu? Ya, tindak pidana korupsi begitu ya. Lalu penipuan begitu kan, dengan mengatasnamakan jabatannya mungkin, ataupun penggelapan, ataupun kejahatan-kejahatan ekonomi lainnya begitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi masyarakat. Tadi kita sudah berbicara di awal bahwa terhadap suatu kejahatan ini akan menimbulkan suatu reaksi. Reaksi masyarakat ini juga akan menimbulkan suatu penghukuman atau sanksi pidana. Apa itu? Reaksi masyarakat diantaranya ada reaksi formal, yaitu respon yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara melalui sistem hukum pidana seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan dalam menangani pelaku kejahatan. Selanjutnya ada reaksi informal, mekanisme pengendalian sosial di luar jalur hukum formal namun masih berada dalam sistem peradilan seperti mediasi, negosiasi, dan pendekatan non-litigasi. Ini mungkin berhubungan juga di mata kuliah hukum pidana sudah mungkin mempelajari, itu ada model-model penyelesaian begitu ya. Di antaranya kita pahami dalam KUHP baru itu berbicara tentang keadilan restorasi untuk memulihkan kerugian korban. Jadi reaksi masyarakat ini menjadi satu kesatuan di dalam suatu kejahatan. Ada juga reaksi non formal, tindakan langsung ini dilakukan masyarakat tanpa melalui aparat hukum, seperti main hakim sendiri. Ada pernah menemukan mungkin ada pencuri kendaraan bermotor lalu diketahui atau mungkin ditangkap oleh masyarakat, lalu dilakukan reaksi tidak resmi itu atau reaksi non formal itu, dia mungkin memukuli dan lain sebagainya begitu. Itu adalah reaksi, bagian dari reaksi masyarakat yang dikategorikan sebagai reaksi non formal. Oke. Ada faktor etiologi kriminal ya begitu ya. Ada teori biologis begitu ya. Ada teori biologis atau antropologis begitu ya. Lalu ada teori psikologis nih. Ini di dalamnya berbicara tentang kepribadian ya. Atau mungkin kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi. Kalau berbicara teori psikologis ini, Edwin Sutherland cukup banyak memberikan pendapat tentang perilaku kriminal yang dipelajari melalui interaksi sosial. Selanjutnya ada teori sosiologis begitu ya. Ada teori disorganisasi sosial begitu yang bisa kita pahami sekarang tentang kejahatan terkonsentrasi di wilayah dengan disorganisasi sosial tinggi seperti kemiskinan begitu ya. Ini paling sering menjadi latar belakang di dalam seseorang melakukan suatu kejahatan. Itu alasannya alasan-alasan seperti kemiskinan begitu ya, atau mungkin mobilitas penduduk tinggi, heterogenitas etnis yang melemahkan kontrol sosial informal. Ada juga teori kontrol sosial dan juga ada teori labeling. Nah, apa itu? Kontrol sosial berpendapat bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan sosial seseorang dengan masyarakat melemah. Semakin kuat ikatan sosial, semakin kecil kemungkinan seseorang melakukan kejahatan. Jadi kalau ikatan sosial, hubungan sosialnya kuat, diantaranya orang yang berhubungan sosial itu minim melakukan kejahatan. Lalu ada teori labeling nih, menyatakan bahwa kejahatan bukan sifat bawaan dari suatu tindakan, melainkan hasil dari proses pelabelan oleh masyarakat. Seseorang menjadi penjahat karena diberi label, diberi cap, diberi stigma oleh sistem peradilan dan masyarakatnya sendiri yang kemudian memperkuat identitas kriminalnya. Teori sosiologis mengkaji kejahatan dari sudut pandang kondisi sosial, norma, dan struktur masyarakat yang mempengaruhi perilaku kriminal seorang. Ada struktur masyarakat ini menjadi penting karena seringkali masyarakat menganggap sama suatu kejahatan. Kejahatan biasa misalkan melakukan pencurian. Begitu ya. Ada juga kejahatan yang luar biasa. Tadi contohnya tindak pidana korupsi itu kejahatan luar biasa. Tapi kalau kita perhatikan sekarang masyarakat lebih memaafkan yang mana? Pelaku pencurian atau tindak pidana korupsi? Siapa? Korupsi. Lebih ke pelaku tindak pidana korupsi kan? Nah, ini adalah bagian dari struktur masyarakat yang mengakibatkan mungkin dianggap ada perbedaan begitu ya. Oke. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan karena juga mungkin waktunya terbatas begitu. Maka saya harap tadi yang sudah disampaikan bisa dicatat baik-baik begitu ya, dan nanti dikembangkan di dalam proses pembelajarannya.
Baik, mahasiswa sekalian, ya pertemuan hari ini sudah tiba di akhir begitu ya, akhir perkuliahan hari ini. Saya berharap materi yang telah dipelajari tadi begitu dapat memberikan pemahaman yang mendalam, diantaranya kejahatan bukan hanya persoalan pelanggaran hukum saja, tetapi merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebagai calon sarjana hukum, kita dituntut tidak hanya mampu menghafal ketentuan peraturan perundang-undangan ya, tetapi juga mampu berpikir kritis, menganalisis penyebab suatu kejahatan, serta memberikan solusi. Ini yang penting, memberikan solusi yang tepat berdasarkan pendekatan ilmiah. Saya juga mengajak mahasiswa-mahasiswa sekalian untuk terus meningkatkan budaya membaca, berdiskusi, mengembangkan kemampuan berpikir, analisis hal-hal yang baru, karena hal tersebut merupakan bekal penting dalam dunia akademik maupun profesi hukum. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan, saya ingin mengajak mahasiswa-mahasiswa sekalian melakukan refleksi singkat begitu ya. Silakan renungkan kembali materi-materi yang tadi kita sudah pelajari ya. Apa konsep baru yang mungkin saudara peroleh hari ini? Apa hal yang menurut saudara paling menarik dari mempelajari mata kuliah kriminologi pada pertemuan hari ini? Lalu bagaimana sih materi hari ini dapat membantu saudara memahami fenomena kejahatan di lingkungan sekitar ya, di lingkungan sekitar, baik di keluarga, tempat tinggal, lingkungan bermain begitu ya. Karena refleksi ini menjadi penting agar pembelajaran tidak berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi juga membentuk cara berpikir yang lebih kritis dan bijaksana. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan ada tugas untuk memperdalam materi yang sudah dibicarakan begitu ya, yang sudah disampaikan hari ini. Saya memberikan tugas kepada saudara, carilah satu kejahatan aktual yang terjadi di Indonesia. Boleh dari apa yang kalian ketahui dari media sosial ataupun dari lingkungan terdekat begitu ya. Kemudian tugas tersebut analisis penyebab terjadinya kejahatan tersebut menggunakan salah satu teori kriminologi yang telah dipelajari. Lalu tuliskan hasil analisanya secara sistematis dan sertakan referensi ilmiahnya ya yang relevan. Lalu tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya nih, minggu depan, melalui learning management system yang sudah biasa kita gunakan. Nanti untuk linknya nanti kita kirim ulang ya, supaya mungkin nanti melalui ketua kelas, supaya teman-teman mungkin tidak susah mencari linknya, nanti tepat waktu bisa mengumpulkan tugasnya sebaik-baiknya. Berdasarkan penugasan yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya, silakan nanti untuk diselesaikan. Tujuan untuk memperdalam pemahaman yang sudah didapatkan di dalam kelas, dan tugas-tugas yang tadi diberikan kepada saudara-saudara itu silakan nanti dikembangkan ya. Tadi mungkin tugasnya sudah saya sampaikan begitu ya. Di antaranya coba cari nih satu kasus kejahatan yang aktual yang terjadi di Indonesia. Kemudian analisis penyebab terjadinya kejahatan tersebut menggunakan salah satu teori kriminologi yang telah dipelajari. Lalu nanti tuliskan hasil analisis secara sistematis dan sertakan referensi ilmiah yang relevan. Tugas dikumpulkan pertemuan berikutnya ya, berarti minggu depan kita kumpulkan lagi. Nanti melalui LMS nanti kita akan share kembali untuk linknya begitu ya, berdasarkan yang sudah digunakan sebelum-sebelumnya. Terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan semangat belajar mahasiswa-mahasiswa sekalian nih pada pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari memberikan manfaat serta menjadi bekal dalam menjalankan profesi hukum secara profesional, berintegritas, dan berkeadilan. Artinya apa yang sudah saudara-saudara sekalian catat, mudah-mudahan tidak hanya menjadi catatan saja di dalam bukunya, tapi dapat diimplementasikan menjadi manfaat yang baik untuk masyarakat di sekitar kalian berada. Apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami, nanti kita dapat mendiskusikannya ya pada pertemuan berikutnya maupun melalui media pembelajaran yang telah disediakan begitu ya, atau nanti mungkin melalui ketua kelas itu bisa bisa dihimpun, nanti kita bisa diskusi di luar jam kuliah begitu ya. Akhir kata, pertemuan hari ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen mengenai unjuk kinerja saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Seluruh uraian yang saya sampaikan merupakan cerminan dari pengalaman, komitmen, dan tanggung jawab saya sebagai dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tugas penunjang secara profesional, berintegritas, dan berkelanjutan.
Saya menyadari bahwa menjadi dosen profesional bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas akademik, mengembangkan inovasi, serta memberikan kontribusi nyata bagi mahasiswa, institusi, masyarakat, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Saya berharap bukti kinerja dan refleksi yang telah saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kompetensi saya sebagai dosen, sehingga memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi dosen untuk memperoleh pengakuan dosen profesional. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.